Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Pranoto dari Prodi PGSD UT Purwokerto. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana memperkuat ilmu pendidikan. Hubungan filsafat ilmu dan pendidikan. Jadi hubungannya adalah pertama, filsafat ilmu membantu pendidikan memiliki dasar pemikiran yang jelas. Artinya, filsafat ilmu membantu pendidikan memiliki dasar pemikiran yang jelas karena filsafat ilmu membahas tentang hakikat pengetahuan, cara memperoleh ilmu, serta tujuan penggunaan ilmu tersebut. Dengan adanya filsafat ilmu, pendidikan itu tidak hanya berfokus pada penyampaian materi, tetapi juga memiliki arah, tujuan, dan landasan yang kuat dalam proses pembelajarannya. Oke, yang kedua, pendidikan menjadi tempat penerapan nilai dan pemikiran filsafat ilmu. Artinya apa? Pendidikan menjadi tempat penerapan nilai dan pemikiran filsafat ilmu karena melalui pendidikan, berbagai konsep dan cara berpikir dan nilai-nilai kehidupan diterapkan dalam proses belajar mengajar. Filsafat ilmu tidak hanya dipahami sebagai teori, tetapi juga digunakan untuk membimbing bagaimana ilmu diajarkan, dipelajari, dan dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi keduanya saling berkaitan dan saling memperkuat. Itulah hubungan filsafat ilmu dan pendidikan. Baik, selanjutnya peran filsafat ilmu dalam pendidikan. Apa aja sih perannya? Pertama, mengawasi keilmiahan pendidikan. Maksudnya apa mengawasi keilmiahan pendidikan? Maksudnya itu mengawasi keilmiahan pendidikan berarti memastikan bahwa proses pendidikan dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip ilmiah, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini, filsafat ilmu berperan untuk menilai apakah metode, materi, dan tujuan pendidikan sudah sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan peserta didik. Yang kedua, membantu menentukan arah dan tujuan pendidikan. Filsafat ilmu membantu menentukan arah dan tujuan pendidikan karena filsafat ilmu memberikan dasar pemikiran tentang tujuan manusia belajar dan bagaimana ilmu pengetahuan seharusnya digunakan. Dengan adanya filsafat ilmu, pendidikan memiliki pedoman yang jelas dalam membentuk peserta didik yang berilmu, berpikir kritis, dan memiliki karakter yang baik. Itulah penjelasan membantu menentukan arah dan tujuan pendidikan. Kemudian yang ketiga, menjaga nilai moral, etika, dan kemanusiaan dalam pendidikan. Jadi, filsafat ilmu berperan dalam menjaga nilai, moral, etika, dan kemanusiaan dalam pendidikan agar proses pembelajaran tidak hanya menekankan pada penguasaan ilmu pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan karakter dan sikap yang baik. Pendidikan bukan sekedar membuat peserta didik menjadi pintar, tetapi juga membentuk manusia yang memiliki akhlak, tanggung jawab, dan rasa peduli terhadap sesama. Oke, selanjutnya pendidikan memperkuat filsafat ilmu. Jadi, pertama, pendidikan melatih manusia berpikir kritis. Oke, yang kedua, diskusi dan pencarian kebenaran membuat pemikiran berkembang. Nomor 3, filsafat ilmu tetap relevan mengikuti perkembangan zaman. Selanjutnya, filsafat ilmu sebagai pisau analisis. Maksudnya apa? Maksudnya adalah filsafat ilmu sebagai pisau analisis berarti filsafat ilmu digunakan sebagai alat untuk mengkaji, menilai, dan memahami suatu ilmu atau masalah secara mendalam, kritis, dan logis. Seperti pisau yang digunakan untuk membedah suatu agar terlihat lebih jelas. Filsafat ilmu membantu manusia menganalisis dasar, kebenaran, metode, dan tujuan dari suatu pengetahuan. Baik. Selanjutnya, contoh penerapan dalam pendidikan. Pertama, kita bisa menerapkan di kurikulum. Kurikulum mendorong pembelajaran aktif dan berpikir kritis. Kedua, guru menjadi fasilitator pembelajaran. Yang terakhir, pembelajaran menanamkan nilai kerjasama dan tanggung jawab. Nah,
Kita sampai beberapa kesimpulan. Kesimpulannya adalah pertama, filsafat ilmu memperkuat dasar, metode, dan nilai pendidikan. Yang kedua, pendidikan membantu perkembangan filsafat ilmu. Dan yang terakhir, keduanya penting untuk membentuk manusia yang kritis dan bermakna. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.